Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Rosbila. Saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar satu saya, yaitu perancangan dan desain hanggar pesawat. Untuk deskripsi umumnya, hanggar pesawat merupakan salah satu infrastruktur yang digunakan sebagai operasional pesawat seperti tempat perawatan dan perbaikan pesawat. Desain infrastruktur ini mengutamakan material, yakni baja. Hal ini disebabkan karena hanggar tidak boleh memiliki kolom di tengah bangunannya yang akan menyebabkan pesawat tersebut tidak masuk atau tidak muat. Pada tugas besar ini, kami merencanakan pembuatan hanggar pesawat di Babat, Jawa Timur. Pada tugas besar ini direncanakan bangunan hanggar dengan data berikut. Fungsinya itu hanggar, tinggi bangunannya 15 meter, lokasinya di Babat, Lamongan, Jawa Timur, sistem struktur rangkanya baja, tipenya CH atau tipe tanahnya CH atau tanah lempung dengan plastisitas tinggi. Berikut merupakan denah tampaknya itu, yang sebelah kiri ini tampak atas, di sebelah kanan ini tampak depan, yang di sebelah kiri ini tampak samping, dan yang di sebelah kanan ini tampak belakang. Untuk spesifikasi materialnya ini menggunakan baja kolom WF 400 x 400 dengan jarak antar kuda-kuda 10 meter, bentang kuda-kuda 35 meter, sudut kemiringan 16 derajat, dan mutu bajanya menggunakan BJ37, yaitu dengan FW 240 MPa dan FU-nya itu 370 MPa. Dengan modulus elastisitas atau E-nya itu 200.000 MPa, untuk gordingnya ini digunakan CNP 200 x 75 x 20 x 4 x 16 dengan berat gording 11,4 kg per meter dan jarak antar gording itu 240 cm. Untuk spesifikasi kren ini digunakan tipe kren double girder, kren dengan box steel girder. Untuk beban gempanya ini, untuk pembebanan gempa pada bangunan hanggar ini menggunakan analisis respons spektra yang ada di link berikut, maka didapatkan data-data seperti di bawah ini. Selanjutnya, untuk parameter respons spektranya itu, berdasarkan SNI 1726 2019, maka parameter respons spektra dilihat pada tabel di bawah ini. Dan diperoleh grafik respons spektranya dengan desain tanah lunak sebagai berikut. Selanjutnya, untuk permodelan struktur. Struktur bangunan ini didesain dengan memiliki data-data berikut. Dengan lebar bangunan atau B ini 70 meter, panjang bangunannya itu 50 meter, jarak antar gordingnya 5 meter, tinggi kolomnya 10 meter, dengan tipe strukturnya gable frame, jarak antar kolom posnya itu 10 meter, dan sudut atapnya itu 16 derajat. Selanjutnya itu, hanggar ini pasti dihitung dengan menggunakan beban mati juga. Beban mati ini dibagi menjadi dua, yaitu beban mati berat sendiri atau DL dan beban mati tambahan atau SEDL. Untuk beban mati berat sendiri atau DL, ini dihitung otomatis oleh perangkat lunak ETAPS dengan menggunakan berat jenis material berdasarkan pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung 1987, yakni berat jenis betonnya itu 24 kN per meter kubik dan berat jenis bajanya itu 78,50 kN per meter kubik. Untuk beban mati tambahan atau SIDL ini beban matinya itu ada keramik dan spesi, penggantung langit-langit, plafon atau ceiling, instalasi MA, beban dinding, dan sebagainya. Untuk lantai dan atap juga sama, ada penggantung langit-langit, berat plafon, berat instalasi ME, lapisan kedap air, dan didapat total beban SIDL-nya itu 19,5 kN per meter. Untuk kombinasi pembebanan itu ada di tabel berikut dengan
Ada beban mati tambahan, beban hidup, beban hujan, dan beban angin. Dengan spesifikasi L-nya 35 meter, B-nya 50 meter, sudutnya 16 derajat, HT-nya 15 meter, H-nya 10 meter, HE-nya 12,5 meter, dan V-nya ini 40 meter per second. Untuk beban angin pada struktur atap, dihitung dulu HE per L-nya itu dengan 12,5 dibagi 35, maka hasilnya 0,357. Berdasarkan tabel koefisien tekanan atap, di sini tidak ada, maka dilakukan interpolasi yang dimana didapat X1-nya itu minus 0,875, X2-nya itu minus 0,135, Y1-nya itu minus 0,6, Y2-nya minus 0,085. Selanjutnya juga sama, dilakukan interpolasi, maka didapat untuk CP Gordingnya itu minus 0,806, CP Rafternya itu 0,1225, GCP-nya Gording itu min 0,1041, dan GCP Rafternya itu minus 0,6853. Berikut dengan CP Leeward-nya juga dilakukan interpolasi, maka didapat X1-nya itu minus 0,5, Y2-nya itu minus 0,6, dan CP Gording rafternya itu minus 0,523, dan GCP Gordingnya itu min 0,4463, GCP rafternya itu min 0,4463. Berikut juga sama, untuk koefisien exposure-nya itu didapat 0,77 dari hasil interpolasi. Dan juga untuk faktor arah anginnya, didapat hasilnya itu untuk Gording, P windward-nya itu 0,0834, P leeward-nya itu 0,2925, untuk rafter 0,3225, dan untuk rafter P leeward-nya itu 0,1699. Untuk beban angin pada struktur kolom dengan L 35 meter, B-nya 50 meter, dan L per B-nya itu 0,7 meter. Untuk prelim ini, perencanaan struktur kolom dan rafter gudangnya ini dari hasil perhitungan di sini didapat hasil ZX yang didapat pada profil WF 400 kali 400 adalah 3030 cm kuadrat dengan beban aksial atau PU-nya itu 18.778,27 kg. Dan untuk kekuatan kontrol profil WF 400 kali 400 semua tegangannya oke. Selanjutnya untuk kontrol profil WF 150 kali 100, tegangan yang harus kurang dari tegangan izinnya, maka 1037,53 kurang dari 1600 kg cm kuadrat, maka kontrol kekuatannya itu oke. Selanjutnya untuk kontrol kekuatan profil WF 150 kali 100, jadi sudah oke. Berikut adalah kren pada saat kondisi kosong, berat totalnya itu 4,41 ton. Untuk kren pada kondisi membawa beban itu 11,91 ton. Selanjutnya untuk tes kren itu asumsinya satu kali kren itu membawa beban. Untuk beban roda, WL-nya itu didapat 10,1825 ton, dan untuk gaya lateralnya itu WL-nya itu 66,31 ton. Selanjutnya untuk perencanaan struktur terhadap beban gempa, di sini ada 3 data NSPT, dilihat dari lampiran di bawah. Nah, tujuan dilakukan NSPT ini untuk menggambarkan keadaan konsistensi tanah tiap-tiap kedalaman. Di sini untuk nilai N rata-ratanya ini
Untuk BH1 itu 19,8, BH2 itu 18,1, BH3 itu 22,2, dan BH4 itu 29,6, yang terakhir BH5 9,6. Untuk respon spektrumnya ini diketahui data dari lokasi proyek yang berada di Lamongan. Tanah yang di sini ini termasuk kelas situs tanah sedang. Berikut merupakan grafik dari spektrum respon desain. Selanjutnya itu menginput beban gempa. Berdasarkan tabel sistem rangka baja dengan bracing eksentris, CT dan X-nya itu 0,0731 dan 0,75. Sedangkan sistem rangka baja pemikul moment itu nilai CT dan X-nya itu 0,724 dan 0,8. Untuk kategori resiko bangunan hanggar yang kami desain ini termasuk kategori resikonya 1 sehingga nilai I-nya itu 1. Selanjutnya, untuk pengecekan terhadap simpangan antar tingkat izin. Pengecekan terhadap simpangan antar tingkat izin ini sebelumnya harus dibandingkan dengan simpangan ulang. Selanjutnya, selanjutnya, dua, tiga. Selanjutnya, menginput beban gempa. Berdasarkan tabel di atas, eh, rangka menginput beban gempa. Berdasarkan tabel di samping, sistem rangka baja yang dengan bracing eksentris, CT dan X-nya ini 0,0731 dan 0,75. Sedangkan sistem rangka baja pemikro moment nilai CT dan X-nya ini 0,0728 dan 0,8. Kategori resiko untuk bangunan hanggar yang kami desain ini masuk pada kategori resiko 1 dengan faktor keutamaan gempanya ini 1. Untuk perencanaan struktur beam kerennya, untuk pengecekan terhadap simpangan antar tingkat izin, simpangan antar tingkat izin yang sudah dihitung sebelumnya perlu dibandingkan dengan simpangan antar tingkat izin untuk memastikan bahwa struktur tidak mengalami simpangan antar tingkat izin yang berlebihan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa simpangan antar tingkat izin ini masih di bawah batas yang diizinkan, seperti tabel di bawah ini. Untuk perencanaan struktur beam crane, dalam perencanaan struktur beam crane ini, ketersediaan data crane menjadi suatu yang penting. Hal tersebut mencakup berat bridge, crane, trolley, dan hoist, serta kapasitas pengangkatan crane. Berikut merupakan data eh, crane-nya. Untuk eh, tugas ini digunakan single girder crane dengan box steel girder dengan kapasitas pengangkatan 10 ton. Untuk tipe crane yang digunakan itu cab operated. Untuk kapasitas crane-nya itu 100 kN, berat bridge crane-nya 110 kN, berat roller dan hoist-nya itu 8,4 kN, reaksi maksimum roda tanpa faktor impact-nya itu 78 kN, berat relnya 0,5 kN per meter, berat mesin elektrikal dengan weight clamp dan elektrikalnya 0,23 kN, bentang kerennya itu 30 meter, bentang runway beam kerennya itu 6 meter, jarak antar rodanya itu 2 meter, faktor impact vertikalnya 25%, kelas layanan kerennya ini kelas A, lanjutan izin vertikalnya itu L per 60, dan izin horizontalnya itu L per 400. L per 600 dan L per 400. Untuk kuat lentur yang dibutuhkan runway beam crane didefinisikan menggunakan AISC manual. Berikut adalah gambarnya. Untuk jarak roda 2 meter dan bentang runway beam crane-nya 10 meter, maka harus dicek A-nya itu harus kurang dari 5,86. Terdapat di sini momen maksimum pada runway beam-nya itu 21 kN meter. Terus selanjutnya
Setelah permodelan runway selesai, perlu diaplikasikan beban terdiri dari beban crane, beban troli, troli hoist, dan kapasitas crane, serta beban transversal dan longitudinal. Beban diaplikasikan pada kondisi di mana beban dapat menghasilkan momen maksimum. Sebagaimana perhitungan di bawah, X-nya itu didapat 2,5 meter. Maka reaksi roda pertama diperletakkan sejauh 2,5 meter dari tumpuan. Sementara beban roda kedua diletakkan sejauh 4,5 meter atau X ditambah jarak antar roda. Untuk beban diaplikasikan sebagai beban point load yang diaplikasikan dengan cara berikut. Adapun beban yang dimasukkan itu beban mati, beban hidup, beban rel, beban ME, beban transversal, dan beban longitudinal. Untuk selanjutnya ada kombinasi beban. Kombinasi beban ini untuk analisis LRFD ditentukan berdasarkan rekomendasi dari desain Guide 7 Desain Structural Building. Sebagai berikut, untuk faktor beban bridge crane-nya 1,2, faktor beban untuk trolley dan hoist-nya 1,2, berat sendiri runway beam dan rail-nya 1,2, lift load-nya 1,6, lateral thrust atau dan longitudinal forces-nya itu 1,6. Untuk beban vertikal, beban perlu dikalikan dengan faktor impact sebesar 25%. Atas dasar tersebut, kombinasi beban digunakan untuk mengecek kekuatan secara parsial sebagai berikut. Untuk desain struktur bangunannya itu, berikut adalah kombinasi pembebanannya. Nah, sebelumnya tadi dimasukkan dulu untuk pembebanannya itu berapa, 1,2 ditambah berapa, 1,2 dikali beban mati, terus beban hidupnya juga, beban hidup, beban mati, beban SIDL, dan lain-lain. Habis itu, berikut ada pembebanan yang digunakan, nanti dimasukkan ke dalam etapsnya. Habis itu, eh, didapat stres rasio strukturnya. Nih, terus selanjutnya kombinasi yang digunakan dicek lagi. Nah, yang terakhir ini adalah hasil cek dari kombinasinya. Untuk kesimpulannya, itu dari tugas yang telah kami kerjakan. Etapsnya itu setelah dicek semua define-nya dan sudah diperbesar juga penampangnya, namun masih ada peringatan. Nah, penyebabnya adalah yang pertama, untuk strukturnya tidak stabil, di mana tidak ada tumpuan yang cukup untuk menahan beban dan elemen struktur yang tidak berhubung dengan benar. Yang kedua, load pattern-nya, yaitu beban tidak terdistribusi dengan benar dan kesalahan dalam mendefinisikan pola bebannya. Selanjutnya, ada expressive displacement, yaitu dimensi beban yang terlalu kecil untuk menahan beban yang diterapkan terlalu besar atau tidak terdistribusi dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.